Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Aziza dari Akuntansi A 2018. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul 4 tentang pemeriksaan atas kas dan setara kas pada PT Sugus. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk UTS praktikum audit. Pertama itu ada CQ atau Internal Control Questionnaire. Ada ICQ penerimaan kas atau bank dan pengeluaran kas. Di sini kayak seperti apakah digunakan kwitansi khusus perusahaan, apabila iya, apakah bernomor urut tercetak, checklist jika memang iya, dan checklist jika memang tidak atau tidak relevan. Nah, di sini terdapat kesimpulan penilaian mengenai ICQ penerimaan kas atau bank. Di sini itu kesimpulannya baik. Jadi pengendalian internal itu sudah baik di PT Sugus. Nah, untuk ICQ pengeluaran kas atau banknya itu juga di sini ada pengeluaran cek, terus konsiliasi bank, kas kecil. Untuk kesimpulan dari pengendalian internal pada pengeluaran kas atau bank itu juga baik. Berarti PT Sugus sudah menerapkan pengendalian internal itu sudah cukup baik. Selanjutnya ada prosedur audit. Pertama ada uji ketaatan. Tentukan sampel bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan kas atau bank yang akan diperiksa untuk meyakinkan keabsahan transaksi dan minta tanda tangan atau taraf pejabat-pejabat yang berwenang. Sini ada di indeks TOC2 dan TOC4. TOC2 dan TOC4 ini dapat diperoleh dari buku 1 dan buku 1 halaman untuk TOC2 ini ada di buku 1 halaman 68 sampai 76. Sedangkan untuk TOC4 itu bukti bank keluar itu ada di buku 1 halaman 104 sampai 113. Yang kedua, yakinkan bahwa apakah semua dokumen-dokumen yang dipertanggungjawabkan sudah lengkap dan distempel lunas untuk menghindari bukti-bukti tersebut. Ini juga ada di indeks TOC2 dan TOC4. Selanjutnya ada prosedur untuk kas. Pertama, siapkan skedul utama dari kas dan setara kas. Dia ada di indeks C. Kemudian lakukan perhitungan kas atau kas count secara mendadak dan serentak untuk semua jenis kas yang ada di perusahaan, serta dibuatkan berita pemeriksaan. Kemudian yang ketiga, yakinkan bahwa buku kas telah ditutup per tanggal pemeriksaan dan semua bukti pengeluaran dan penerimaan telah dibukukan. Kemudian yang keempat, bandingkan saldo kas menurut perhitungan kas dan saldo buku kas. Ini untuk prosedur kas untuk nomor 2 sampai 4 ada di indeks C1 dan C2. Dan apabila perhitungan kas dilakukan sesudah tanggal neraca, lakukan prosedur penarikan mundur atau traceback ke tanggal neraca, dan bila dilakukan sebelum tanggal neraca, lakukan penarikan maju atau trace forward ke tanggal neraca. Di sini juga ada di indeks C1. Kemudian yang keenam, bandingkan saldo buku besar dengan saldo perhitungan kas setelah prosedur penarikan per tanggal neraca. Ada di indeks C1. Di indeks C1 ini berita cara pemeriksaan uang kas pada kas besar. Sini nama perusahaannya PT Sugus, dilakukan pada tanggal 5 Januari 2019 pada pukul 16.30 sampai 17.00. Pemegang kasnya itu saudari Sabrina. Informasi ini dapat diperoleh di buku 1 halaman 123 pada kas besar. Kemudian ada sisa uang kas menurut buku kas. Sisa menurut buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 3 juta. Itu dapat dilihat di buku 1 halaman 124 di buku kas besar dari saudara Olivia, atau juga bisa dilihat di buku 1 halaman 15 pada neraca saldo di akun kas besar. Kemudian untuk mutasi dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 5 Januari 2019, jumlah debit dan kreditnya ini sebesar 24 juta diperoleh dari halaman 124 di buku 1 di jumlah debit dan kreditnya. Karena sini sudah sama, berarti mutasinya itu dikosongkan atau 0. Kemudian sisa buku kas pada tanggal 5 Januari 2018 itu juga diperoleh di
buku 1, datanya di halaman 124. Kemudian jumlah sisa uang kas menurut buku kas besar sebesar 3 juta. Selanjutnya ada uang dalam kas. Uang dalam kas terdiri dari uang tunai, kemudian surat-surat berharga, dan lain-lain atau bon-bon yang belum diperhitungkan. Pertama ada uang tunai terdiri dari uang kertas dan uang logam. Informasi mengenai lembar uang kertas dan uang logam ini dapat diperoleh di buku 1 halaman 123 kas besar itu, yang di kas besar. Seperti ini 125 lembar, pecahannya 50 ribuan, ini tinggal dikali aja. Nah, untuk total uang tunai yaitu sebesar 10.985.000. Sedangkan untuk uang logamnya juga diperoleh di buku 1 halaman 123 untuk datanya. Jumlah uang logamnya itu sebesar 15.000. Nah, maka jumlah uang tunainya itu sebesar 11 juta didapat dari jumlah uang kertas ditambah jumlah uang logam. Selanjutnya untuk surat-surat berharga tidak ada. Kemudian lain-lain atau bon-bon yang belum diperhitungkan itu juga tidak ada. Untuk jumlah uang dalam kas diperoleh dari uang kertas ditambah uang logam. Selisih uang kas ini diperoleh dari jumlah uang dalam kas dikurangi dengan jumlah sisa uang kas menurut buku besar. Di sini terdapat selisih uang kas sebesar 8 juta. Ini 8 juta ini, selisih uang kas ini 8 juta ini ada karena di buku ini ada informasi di buku 1 halaman 124 mengenai selisih saldo kas dari hasil perhitungan fisik kas berdasarkan penjelasan klien adalah sebagai berikut. Selisih 6 juta merupakan milik PT Pelita di mana uang tersebut digabung oleh kasir. Sedangkan untuk 2 jutanya merupakan uang tagihan dari PT Merdeka pada tanggal 7 Januari 2019 yang belum dicatat oleh kasir. Nah, ini 8 juta ini bisa kita pindahkan ke pemasukan yang belum dibukukan. Maka di sininya tidak ada selisih jadinya. Karena tadi di buku halaman 124 ada informasinya mengenai selisih saldo kas dari hasil perhitungan fisik. Kemudian untuk prosedur selanjutnya, masih prosedur kas yang ketujuh itu periksa penjumlahan footing atau cross footing lembaran-lembaran buku kas secara uji petik. Perhatikan pemindahan saldo pada lembaran-lembaran tersebut ke lembaran berikutnya. Ini kita centang karena kita melakukannya. Jika kas kecil menggunakan sistem dana tetap atau impress fund system, teliti apakah sudah ada pertanggungjawaban dari dana tetap sebelum diadakan pengisian kembali. Ini juga kita centang karena kita melakukannya. Pastikan apabila ada kas yang dalam mata uang asing telah dikonversikan ke dalam kurs yang benar per tanggal neraca. Ini juga kita centang. Kemudian kita ke indeks C2, itu berita acara pemeriksaan uang kas kecil. Nama perusahaan PT Sugus dilakukan pada tanggal 5 Januari 2019 pada pukul 16.30 sampai 17.00. Pemegang kasnya itu Saudari Sabrina. Sama ini informasi ini diperoleh dari buku 1 halaman 124, 123. Kemudian ada sisa uang kas menurut buku kas. Sisa menurut buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar 2 juta. Ini diperoleh di buku 1 halaman 15 pada neraca saldo akun kas kecil. Sedangkan untuk mutasi dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 5 Januari 2019, jumlah debit dan kreditnya tidak ada. Kemudian sisa buku kas pada tanggal 5 Januari 2018 sebesar 2 juta rupiah. Pemasukan yang belum dibuka tidak ada, pengeluaran yang belum dibukukan tidak ada. Sehingga jumlah sisa uang kas menurut buku kas kecil sebesar 2 juta. Kemudian ada uang dalam kas terdiri dari uang tunai, kemudian surat-surat berharga, dan lain-lain atau bon-bon yang belum diperhitungkan. Uang tunai terdiri dari uang kertas dan uang logam.
informasi mengenai lembaran uang kertas ini bisa dilihat di buku 1 halaman 124 di kas kecilnya itu. Jumlah lembarannya seperti ada 0 lembar, 12 lembar, 18 lembar, 23, 65, dan 0 lembar. Sama untuk informasi mengenai keping uang logam juga ada di buku 1 halaman 124. Sehingga diperoleh total dari uang kertasnya itu sebesar Rp1.515.000. Untuk jumlah uang logamnya sebesar Rp15.000. Sehingga diperoleh jumlah uang tunainya itu sebesar Rp1.530.000. Sedangkan untuk surat-surat berharga ini bisa kita lihat informasinya ada di buku 1 halaman 124, yaitu materai sebanyak 20 lembar dengan nilai satuan 6.000. Tinggal kita kali aja 20 lembar dikali 6.000 sebesar 120.000. Kemudian untuk lain-lain atau bon-bon yang belum diperhitungkan ini didapat dari buku 1 halaman 124 yang petty cash voucher karena kas kecil belum diisi kembali atau di unreimbursement. Di sini seperti PCP 025 30.000, kemudian ada 20.000, 50.000, 30.000, dan 20.000 ini kita tambahin aja di data petty cash vouchernya, sehingga diperoleh total lain-lain atau bon-bon yang belum diperhitungkan sebesar Rp150.000. Sehingga dapat di total jumlah uang dalam kasnya itu sebesar Rp1.800.000 didapat dari jumlah uang tunai ditambah surat-surat berharga ditambah lain-lain atau bon-bon yang belum diperhitungkan. Kemudian selisih uang kasnya ini sebesar Rp200.000 didapat dari jumlah sisa menurut buku kas kecil dikurangi dengan jumlah uang dalam kas. Ini kekurangan karena jumlah sisa uang kas menurut buku kas kecilnya ini lebih besar daripada jumlah uang dalam kasnya itu sendiri. Maka ini kekurangan. Kemudian untuk prosedur audit selanjutnya yaitu bank yang pertama lakukan prosedur konfirmasi untuk semua akun bank yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif. Ini ada di indeks CC3 dan CC4. Untuk indeks CC3 dan CC4 ini yang mengisinya itu pihak bank, karena ini konfirmasi dari Bank Propo dan Bank CAB. Kemudian untuk prosedur audit untuk bank, yang kedua ini, minta dari klien hasil rekonsiliasi bank dan periksa kebenaran rekonsiliasi tersebut meliputi pencocokan saldo rekening koran dengan saldo buku besar bank, pemeriksaan cek atau giro yang masih beredar, atau outstanding check, dan setoran dalam perjalanan atau deposit in transit. Ini dapat kita lihat di indeks C3.1 dan indeks C4.1. Untuk indeks C3.1 ini rekonsiliasi bank CAB. Untuk saldo menurut rekening koran ini diperoleh dari buku 1 halaman 129 di rekening koran Bank CAB sebesar Rp4.391.410. Kemudian di sini ada transaksi itu di bagian penambahan yang akan menambah saldo menurut rekening koran ini pada tanggal 28 Desember. Ini ada deposit in transit atau setoran dalam proses. Itu diperoleh, transaksi ini diperoleh di buku 1 halaman 128. Ini di buku Bank CAB pada tanggal 28 Desember ada transaksi setoran tunai dari kas besar sebesar 20 juta. Transaksi ini uang tunai telah diterima dan dicatat oleh perusahaan, tapi belum dicatat oleh pihak bank. Maka ini akan menambah saldo menurut rekening koran. Kemudian untuk selanjutnya ini ada pada tanggal 26 Desember, ini ada transaksi cek beredar
Ini dapat kita lihat di buku 1 halaman 128, yaitu pada tanggal 26 Desember ada transaksi itu pembayaran utang pada PT Caraka yang jatuh tempo pada 28 Desember 2018. Transaksi cek ini sudah diterima oleh perusahaan tetapi belum dicairkan, sehingga pencatatan banknya ini mengurangi rekening koran, tetapi belum dicairkan oleh pihak bank, tapi sudah dicatat oleh perusahaan dan diterima oleh perusahaan. Sebesar 11 juta rupiah. Ini mengurangi saldo menurut rekening koran. Maka didapat jumlah penambahan ini 20 juta, kemudian jumlah pengurangannya 11 juta. Maka kita akan memperoleh saldo yang benar menurut rekening koran ini sebesar 13.391.410 rupiah didapat dari saldo menurut rekening koran ditambah jumlah penambahan sebesar 20 juta dikurangi jumlah pengurangan sebesar 11 juta rupiah. Maka didapat saldo yang benar menurut rekening koran ini 13.391.410 rupiah. Kemudian ada saldo menurut pembukuan sebesar 5.849.910 rupiah. Angka ini bisa kita lihat di buku 1 halaman 128 atau bisa juga dilihat di neraca saldo halaman 15 buku 1 pada akun bank CAB. Kemudian terjadi transaksi yang mengakibatkan bertambahnya di saldo menurut pembukuan. Yang pertama ada transaksi pada tanggal 14 Desember 2018, itu kiriman uang masuk PT Lestari. Ini bisa kita lihat di buku 1 halaman 129 di rekening koran Bank CAB di tanggal 14 Desember. Ini kiriman uang masuk PT Lestari sebesar 10.600.000. Ini setoran clearingnya ini belum dicatat oleh perusahaan, tetapi sudah dicatat oleh bank. Maka ini akan menambah saldo menurut pembukuan. Kemudian untuk tanggal 28 Desember ada pendapatan bunga jasa giro. Informasi ini didapat di buku 1 halaman 129 di rekening koran itu ada transaksi jasa giro sebesar 156.500. Ini perusahaan belum melakukan pencatatan atas pendapatan bunga jasa giro pada tanggal 28 ini. Sehingga didapat jumlah penambahan yang akan menambah saldo menurut pembukuan ini sebesar 10.756.500 rupiah. Kemudian yang dapat mengurangi saldo menurut pembukuan ini ada transaksi di tanggal 3 Desember, yaitu kesalahan pencatatan PT Berkat sebesar 990.000 didapat dari buku 1 halaman 128 dan 129. Ini PT Berkat salah catat. Harusnya itu 11.000 rupiah. Maka didapat selisihnya 990.000 rupiah. Kemudian tanggal 28 Desember biaya administrasi sebesar 25.000. Ini angkanya diperoleh dari buku 1 halaman 129 di rekening koran ini pada tanggal 3 Desember. Pada tanggal 28 Desember biaya administrasi sebesar 25.000 rupiah. Ini perusahaan belum mencatat biaya administrasinya. Selanjutnya untuk 28 Desember ada cek kosong sebesar 2.200.000 rupiah. Ini bisa kita lihat di halaman 129 di rekening koran Bank CAB. Ini perusahaan belum melakukan pencatatan atas tolakan clearing pada tanggal 28 Desember 2018. Maka bisa kita jumlah yang mengurangi saldo menurut pembukuan yaitu sebesar 3.215.000 rupiah. Maka bisa kita cari saldo yang benar
menurut pembukuan sebesar Rp13.391.000, Rp13.391.410 didapat dari saldo menurut pembukuan ditambah jumlah penambahan dan dikurang dengan jumlah pengurangan. Untuk transaksi yang ada di saldo menurut pembukuan ini bisa kita lihat lebih lengkapnya di indeks C3. Itu di sini itu jurnal koreksi menurut saldo pembukuan. Nama kesalahan pencatatan, telah dicatat atas membayar utang PT Berkat pada rekening koran nomor transaksi 0845067 tanggal 3 Desember 2018 sebesar Rp990.000. Ini untuk saldo 101.100.100.000 ini saldo menurut rekening koran, sedangkan untuk 100.110.000 ini saldo menurut pembukuan perusahaan. Maka terdapat selisihnya ini lebih catat. Kemudian setoran clearing pada PT Lestari tanggal 14 Desember yang belum dicatat oleh perusahaan namun saldo telah dicatat oleh bank sebesar Rp10.600.000. Kemudian perusahaan belum melakukan pencatatan atas tolakan clearing atau cek kosong dengan kode transaksi 1526751 sebesar Rp2.200.000 pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar 2. Maka jurnal koreksinya ini piutang usaha pada Bank CAB. Selanjutnya, perusahaan belum melakukan pencatatan atas pendapatan bunga jasa giro tanggal 28 Desember sebesar Rp156.500. Maka jurnal koreksinya, Bank CAB pada pendapatan bunga jasa giro sebesar Rp156.500. Kemudian untuk transaksi yang terakhir, perusahaan belum melakukan pencatatan atas biaya administrasi bank pada tanggal 28 Desember sebesar Rp25.000. Maka jurnal koreksinya ini biaya administrasi pada Bank CAB sebesar Rp25.000. Di sini untuk saldo yang benar menurut rekening koran dan saldo yang benar menurut pembukuan ini sudah balance. Kemudian kita ke indeks C4.1 untuk Bank Lopo. Di sini ada saldo menurut rekening koran sebesar Rp5.092.640,25. Ini bisa lihat di buku, datanya di halaman 130 di rekening koran Bank Lopo. Kemudian pada tanggal 28 Desember ada deposit in transit sebesar Rp2 juta. Ini bisa kita lihat di buku 1 halaman 127, ada transaksi pada tanggal 28 Desember 2018 yaitu setoran tunai dari kas besar sebesar Rp2 juta. Setoran tunai ini telah diterima oleh pihak perusahaan, tetapi belum dicatat oleh pihak bank. Kemudian pada tanggal 26 Desember ada kesalahan pencatatan sebesar Rp37.500.000. Ini bisa kita lihat di buku halaman 126 di buku Bank Lopo. Itu pada tanggal 26 Desember, clearing tagihan PT Nuansa BG dengan nomor 83678 besar Rp37.500.000. Ini terjadi kesalahan pencatatan. Maka didapat jumlah penambahan yang akan menambah saldo menurut rekening koran sebesar Rp39.500.000. Kemudian untuk yang mengurangi saldo menurut rekening koran yaitu pada tanggal 17 Desember terdapat cek beredar PT Elang sebesar 2 juta. Ini bisa kita lihat datanya itu di buku 1 halaman 126. Itu pada tanggal 17 Desember ada transaksi itu pembayaran utang PT Elang yang jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp2 juta. Kemudian pada tanggal 21 Desember ada cek beredar juga dari PT Caraka sebesar Rp5.500.000. Ini bisa kita peroleh informasinya di buku 1 halaman 126. Itu pada tanggal 21 Desember. Jadi pembayaran utang PT Caraka yang jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp5.500.000. Maka bisa kita dapat jumlah
yang mengurangi saldo rekening korannya itu sebesar Rp7.500.000. Maka saldo yang sudah benar menurut rekening korannya itu sebesar Rp37.090.640 didapat dari saldo menurut rekening koran ditambah jumlah penambahan yang akan menambah saldo rekening koran, kemudian jumlah pengurangan sebesar 7.500.000, maka akan didapat hasilnya itu Rp37.090.640. Kemudian ada saldo menurut pembukuan Bank Lopo. Ini sebesar Rp36.640.414. Ini didapat informasinya di buku 1 halaman 127 atau bisa kita lihat di neraca saldo pada akun bank CAB halaman 15 pada buku 1. Kemudian yang menambah saldo menurut pembukuan ini ada transaksi itu pada tanggal 24 Desember 2018 terjadi kesalahan pencatatan sebesar Rp3.750.000. Ini bisa kita lihat di buku 1 halaman 130 di rekening koran Bank Lopo. Kemudian untuk pada tanggal 27 Desember ada pendapatan bunga sebesar Rp75.226. Ini bisa kita lihat informasinya di buku 1 halaman 130. Transaksi pada tanggal 27 itu jasa giro sebesar Rp75.226. Ini maksudnya itu perusahaan belum mencatat, tapi banknya sudah mencatat. Maka ini akan menambah saldo menurut pembukuan. Maka akan didapat jumlah penambahan saldo menurut pembukuan ini sebesar Rp3.825.226. Kemudian di yang akan mengurangi saldo menurut pembukuan ini ada tanggal 24 Desember ada biaya cek sebesar Rp18.000. Ini bisa kita lihat di buku 1 halaman 130 di tanggal 24 Desember yaitu biaya cek giro-giro. Biaya cek atau giro-giro sebesar Rp18.000. Ini perusahaan belum mencatat biaya cek atau gironya ini, sehingga akan mengurangi saldo menurut pembukuan. Kemudian pada tanggal 27 Desember ada biaya administrasi sebesar Rp5.000. Ada di halaman 130 di tanggal 27 Desember ada biaya administrasi sebesar Rp5.000. Ini perusahaan juga belum mencatatnya tetapi sudah dicatat oleh pihak bank. Kemudian pada tanggal 28 Desember ada cek kosong sebesar Rp3.350.000 di halaman 130 buku 1. Pada tanggal 28 Desember setoran clearing sebesar Rp3.350.000. Ini perusahaan belum mencatat penolakan atas clearing. Maka akan didapat jumlah pengurangan yang akan mengurangi saldo menurut pembukuannya itu sebesar Rp3.373.000. Maka akan diperoleh saldo yang benar menurut pembukuan ini sebesar Rp37.090.640 didapat dari saldo menurut pembukuan ditambah jumlah penambahan dikurangi jumlah pengurangan. Hasil saldo menurut pembukuan yang sudah benar itu sudah balance dengan menurut rekening korannya untuk saldo yang sudah benarnya. Kemudian di indeks C4 ini ada jurnal koreksi untuk Bank Lopo. Ini setoran clearing pada tanggal 24 Desember 2018 belum dicatat oleh perusahaan namun sudah dicatat oleh Bank Lopo sebesar Rp3.750.000. Maka jurnal koreksinya ini Bank Lopo pada piutang usaha sebesar Rp3.750.000. Kemudian perusahaan belum mencatat biaya cek atau giro pada tanggal 24 Desember sebesar Rp18.000. Maka jurnal koreksinya itu biaya cek pada Bank Lopo sebesar Rp18.000. Kemudian untuk yang ketiga ada transaksi perusahaan belum melakukan pencatatan atas biaya administrasi bank pada tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp5.000. Maka jurnal koreksinya itu biaya administrasi pada Bank Lopo sebesar Rp5.000.
Selanjutnya, perusahaan belum melakukan pencatatan atas pendapatan bunga pada tanggal 27 Desember 2018 sebesar 75.226, maka jurnal koreksinya itu Bank CAB pada pendapatan bunga jasa giro sebesar 75.226. Kemudian perusahaan belum mencatat penolakan clearing cek kosong dengan kode transaksi 13134 sebesar Rp3.350.000 pada tanggal 28 Desember 2018. Maka jurnal koreksinya itu piutang usaha pada Bank Lopo sebesar Rp3.350.000. Kliennya PT Subus, schedule Bank Lopo dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh Syifat Aziza pada tanggal 5 Januari. Untuk tanggal dibuatnya, untuk tanggal diperiksanya itu 12 Desember 2019. Sini untuk prosedur audit selanjutnya yaitu yakinkan bahwa setiap pembukuan dan penutupan rekening bank mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Kemudian mintalah informasi mengapa perlu dibuka rekening baru maupun alasan dan penutupan rekening. Ini di strip karena tidak melakukannya. Kemudian yakinkan bahwa tidak ada lapping atau window dressing dengan memeriksa bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran akhir tanggal neraca. Ini bisa dilihat di indeks TOC2 dan TOC4. Kemudian untuk rekening yang sudah tidak aktif, mintalah penjelasan dari klien dan sarankan untuk ditutup saja. Kemudian prosedur selanjutnya, yakinkan bahwa semua rekening di bank merupakan rekening atas nama perusahaan bukan perorangan. Ini kita checklist. Kemudian perhatikan apakah ada kelemahan saldo di bank yang tidak digunakan dalam waktu singkat dan sarankan sebaiknya didepositkan untuk mendapatkan tingkat bunga yang lebih tinggi. Ini kita checklist karena kita melakukannya. Kemudian periksa pendebitan dan pengkreditan yang ada dalam jurnal dan dibukukan ke dalam buku besar. Pemeriksaan ini meliputi lakukan coaching bukti kas masuk dan bukti kas keluar untuk bulan Januari, Juli, dan Desember. Apakah penerimaan kas atau cek giro telah didukung kwitansi dan slip setoran bank untuk dikeliringkan? Kemudian apakah setiap pengeluaran mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang dan didukung oleh dokumen yang diperlukan, misalnya permintaan pembelian, pesanan pembelian, laporan penerimaan barang, surat jalan dari pemasok, dan faktur. Lakukan uji penerimaan dalam buku cek atau giro dengan bukti kas masuk yang didukung slip setoran bank telah di jurnal dengan benar. Kemudian prosedur selanjutnya, jumlah yang tercantum dalam bukti kas keluar didukung oleh dokumen pendukung lainnya. Untuk prosedur audit pada bank ini, nomor 9 ini dapat dilihat di indeks TOC2 dan TOC4. Kemudian untuk prosedur 10, apakah ada hal-hal yang perlu diungkapkan dalam surat pernyataan klien dan catat hal-hal yang perlu diberikan dalam saran-saran perbaikan kepada pihak manajemen dalam surat manajemen letter. Ini dapat dilihat di indeks C. Kemudian buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan bank yang perlu diketahui oleh para partner. Ini ada di indeks C. Jadi siapkan schedule utama dari kas dan setara kas. Indeks C. Langsung saja kita ke indeks C. Indeks C ini schedule untuk kas dan setara kasnya. Sini ada kas besar, kas kecil, Bank CAB, dan Bank Lopo. Yang pertama untuk kas besar ini didapat dari indeks C1 informasinya. Kemudian untuk data per klien 31 Desember 2018, kas besarnya ini sebesar Rp3.000.000 dapat dilihat di buku 1 halaman 15 di neraca saldo pada akun kas besarnya. Di sini tidak ada parinya. Jadi langsung saja untuk per audit untuk kas besarnya ini rumusnya ini per klien ditambah pare debit dikurangi pare kredit, maka akan didapat hasilnya segini. Kemudian untuk kas kecil bisa kita lihat PRF-nya itu ada di indeks C2. Untuk di per kliennya sebesar Rp2.000.000 ini didapat dari
didapat dari buku 1 halaman 15 di neraca saldo pada akun kas kecil. Di sini di pare kreditnya ini ada sebesar Rp200.000 didapat dari indeks C2 di selisih uang kasnya ini masuk ke kredit karena dia kurang, karena dia sisa uang kas menurut buku kas kecilnya itu lebih besar dari jumlah uang dalam kasnya, maka masuknya ke kredit. Untuk peraudit pada kas kecilnya ini sebesar 1.800.000 diperoleh dari per klien ditambah pare debit dikurangi dengan pare kredit, maka hasilnya akan didapat segini. Kemudian untuk bank CAB bisa kita lihat WPRF-nya itu ada di C3, bisa diperoleh di C3. Untuk jumlah per klien pada bank CAB-nya ini sebesar Rp5.849.910. Ini bisa dilihat di halaman 128 buku bank CAB, atau bisa dilihat juga di buku 1 halaman 15 di neraca saldo pada akun bank CAB-nya. Di sini bank CAB-nya ada pare debit sebesar 10.756.500 rupiah. Ini diperoleh dari indeks C3.1 di bagian jumlah penambahan yang akan menambah saldo menurut pembukuan. Kemudian untuk pare kredit bank CAB-nya ini sebesar Rp3.215.000 diperoleh dari indeks C3 di jumlah pengurangan yang akan mengurangi saldo menurut pembukuan. Maka bisa kita peroleh per audit untuk bank CAB-nya ini sebesar Rp3.391.410. Ini didapat dari per klien bank CAB ditambah pare debit bank CAB dikurangi pare kredit bank CAB. Kemudian untuk yang bank Lopo, WPRF ini C4 di indeks C4. Kemudian untuk per klien ini bank Lopo bisa kita lihat di buku 1 halaman 127, atau juga bisa kita lihat di indeks C4.1, atau bisa kita lihat juga di buku 1 halaman 15 di neraca saldo pada akun Bank Lopo. Di Bank Lopo ini ada terjadi rekonsiliasi koreksi, jurnal koreksi. Di pare debitnya ini sebesar Rp3.825.226 bisa diperoleh di indeks C4.1 di bagian jumlah penambahan yang akan menambah saldo menurut pembukuan. Kemudian untuk pare kredit Bank Lopo ini sebesar Rp3.373.000 diperoleh dari indeks C4.1 di bagian jumlah pengurangan yang akan mengurangi saldo menurut pembukuan sebesar Rp3.373.000. Maka akan diperoleh per audit untuk Bank Lopo-nya itu sebesar Rp37.092.640. Ini diperoleh dari per klien Bank Lopo ditambah pare debit Bank Lopo dikurangi pare kredit Bank Lopo. Nah, maka diperoleh total per auditnya untuk kas dan setara kasnya ini sebesar Rp55.284.050. Sedangkan untuk per kliennya, untuk total per klien untuk kas dan setara kas ini sebesar Rp47.490.324. Kemudian selanjutnya ada prosedur audit untuk investasi jangka pendek. Pertama, prosedur auditnya itu siapkan schedule utama dari investasi jangka pendek. Ini bisa kita lihat di indeks D. Kemudian, lakukan konfirmasi atas investasi yang dipegang oleh pihak lain apabila digunakan sebagai jaminan oleh pihak bank atau dikuasai oleh pihak broker atau pialang. Ini kita strip, kemudian kita catatan kurs harga pasar pada tanggal neraca untuk saham dan bandingkan dengan harga belinya. Kemudian periksa transaksi mutasi, penambahan, dan pengurangan dengan melihat bukti pembelian dan penjualan serta apakah telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Ini kita centang.
karena kita melakukannya, kemudian lakukan verifikasi atas dividen, tunai, atau saham, dan penerimaan bunga deposito. Kita checklist. Kemudian untuk lakukan pengecekan pencatatan investasi apakah sudah sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku umum. Ini kita centang. Kemudian untuk prosedur audit untuk investasi jangka pendek yang terakhir itu, perhatikan klasifikasi dari setara bahwa investasi tersebut segera akan jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang dari tanggal perolehannya, termasuk sebagai kelompok setara kas dan tidak dijadikan sebagai jaminan jika lebih dari 3 bulan untuk investasi jangka pendek. Ini kita strip karena kita tidak melakukannya. Langsung saja kita ke schedule utama dari investasi jangka pendek, yaitu indeks D. Indeks D ini investasi jangka pendek, schedule investasi jangka pendek. Sini ada deposito berjangka dan investasi pada saham. Untuk yang pertama, untuk deposito berjangka, ini untuk per kliennya, angkanya ini diperoleh dari di buku 1 halaman 123, di buku besar deposito berjangka. Saldo akhirnya itu sebesar 1.450.000.000 rupiah. Kemudian untuk per audit deposito berjangkanya itu sebesar 1.450.000.000 rupiah. Ini diperoleh dari informasi di buku 1 halaman 125. Atau bisa juga kita peroleh itu, sini ada informasi mengenai deposito berjangkanya, yaitu deposito Bank CAB dalam rupiah sebesar 1 miliar dan dalam USD sebesar $30.000. Maka ini bisa kita cari, yaitu 1 miliar ditambah 30.000 US dollar dikali 15.000. 15.000-nya ini kurs dolar pada tanggal 31 Desember. Kemudian untuk investasi pada saham, per kliennya ini sebesar 265 juta. Ini bisa dilihat di buku 1 halaman 123, atau bisa dilihat di neraca saldo di halaman 15 di akun investasi pada saham. Di sini untuk investasi pada saham, nah ini terjadi kenaikan sebesar 269.500.000 rupiah. Ini karena didapatnya ini tuh dari saham, yaitu saham PT Garam yang sebelumnya sebanyak 20.000 lembar menjadi 10.000 lembar, dan PT Gudang sebanyak 20.000 lembar. Harga saham pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 10.200 untuk PT Garam dan sebesar 8.375 untuk PT Gudang. Maka untuk per auditnya ini bisa kita cari atau bisa kita hitung, ini 10.000 lembar dikali harga saham yaitu 10.200. Ini untuk PT Garam ditambah 20.000 lembar saham dikali 8.375 rupiah. Ini untuk PT Gudang. Maka diperoleh jumlah per auditnya itu 269.500.000 rupiah. Ini terjadi kenaikan karena ada kenaikan saldo dari per kliennya ini 265 juta ke 269.500.000 rupiah. Maka pada sisi debitnya ini bisa kita isi sebesar selisih dari 269.500.000 dikurangi dengan 265 juta rupiah. Dengan kenaikan tersebut, ini menyebabkan naiknya nilai investasi jangka pendek. Di sini ada catatan pemeriksaan, yaitu jurnal mencatat keuntungan investasi pada PT Subus. Ini jurnal koreksinya investasi saham
pada keuntungan atau kerugian belum terrealisasi laba rugi sebesar Rp4.500.000. Ini didapat dari selisih per audit sama per klien karena ada kenaikannya itu. Maka didapat total per audit untuk investasi jangka pendek ini sebesar Rp1.719.500.000. Ini mengalami kenaikan yang mengakibatkan nilai investasi jangka pendeknya ini meningkat dari yang tadinya 1.715 juta menjadi Rp1.719.500.000. Klien PT Subus, schedule investasi jangka pendek dibuat oleh Wijaya pada tanggal 5 Januari 2019, diperiksa oleh Syifan Aziza pada tanggal 12 Maret, periodenya itu 31 Desember 2018. Kemudian untuk TOC2, ini bisa kita isi dan kita lihat ini datanya itu di dokumen-dokumen di buku 1 halaman 68 sampai halaman 76. Ini itu untuk TOC2 ini bukti bank masuknya itu di halaman 68 sampai 76. Ini kelengkapan dokumennya, kelengkapan dokumen pendukungnya kita centang-centang karena sudah lengkap dan kebenaran penghitungan matematisnya juga sudah benar, otorisasinya juga ada. Untuk kebenaran nomor akun ini itu seharusnya nomor akunnya ini sebenarnya di buku ini salah, tetapi karena dokumennya kurang lengkap, jadi bisa kita asumsikan saja akunnya itu cocok dengan yang ada di buku besar, maka bisa kita centang aja semuanya untuk kebenaran nomor akun. Kebenaran postingnya juga sudah benar, kita centang aja. Selanjutnya untuk di TOC4, ini bisa kita lihat di halaman buku 1 halaman 104 sampai 113 pada bukti pengeluaran bank. Contohnya itu seperti PT Andalas. Ini tanggalnya 5 Desember 2018, nomor buktinya 01/12. Keterangannya ini transfer untuk pembayaran utang PT Andalas sebesar Rp30 juta. Kelengkapan dokumen pendukungnya lengkap, atau sudah dihitung secara sistematis, ada otorisasinya dan kebenaran nomor akunnya juga sudah kita asumsikan cocok dengan buku besar, kebenaran postingnya juga sudah benar. Kemudian di indeks A21 ini, itu kertas kerja neraca. Karena tadi kita ada indeks kas dan setara kas, kita sudah melakukan penghitungannya, maka jumlah yang pare di debit ini bisa kita masukkan di indeks kertas kerja neraca di A2.1 ini, di sebelah sini. Untuk kreditnya juga bisa kita masukkan aja yang di indeks C. Di pare kreditnya sebesar Rp6.788.000 bisa kita masukkan ke kertas kerja neraca di bagian kreditnya juga. Maka akan diperoleh jumlah per audit aset setara kasnya sebesar Rp55.284.050. Kemudian untuk investasi jangka pendeknya juga bisa kita peroleh di indeks D. Di pare debitnya ini, di indeks D, di investasi jangka pendek, ini angkanya bisa kita masukkan ke kertas kerja neraca di indeks A2.1 di bagian pare debit investasi jangka pendek, sehingga akan mempengaruhi per audit untuk investasi jangka pendek menjadi Rp1.719.500.000. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.